Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Baik kan? Ya, saya percaya di dalam masa pandemi ini kita semua boleh menjaga kesehatan ya. Nah, hari ini saya akan membagikan kesaksian dan karena kebetulan 2 minggu yang lalu saya ada mengalami kecelakaan ya, jatuh dari motor. Tapi sebelum saya membagi kesaksian, saya akan mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab yang diambil dari Mazmur 23 ayat 4 yang berbunyi, saya suka sekali dengan bunyinya ya teman-teman. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Teman-teman, tepat hari Kamis yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, hari Kamis, saya mau berangkat bekerja ya teman-teman. Pagi saya berangkat bekerja seperti biasa. Kemudian saya ketika naik motor, di depan saya ada motor dan saya mengikuti dari belakang. Entah kenapa tiba-tiba dia berhenti mendadak, rem mendadak karena melihat lubang. Dan ketika dia rem mendadak, saya juga terkejut dan rem mendadak. Dan hasil saya nggak sempat berhenti pada waktunya dan saya menabrak dari belakang. Dan ketika menabrak, mungkin karena udah sempat ngerem jadi kondisinya tidak begitu parah, tapi saya jatuhnya ke jalur yang berseberangan ya. Akan jalur dua arah, dan kemudian saya jatuh ke jalur yang berseberangan. Ketika saya jatuh ke jalur yang berseberangan dan posisi saya itu telungkup dan helm saya tidak lepas sih, dan beruntung helm saya tidak lepas ya. Nah, ketika jatuh telungkup, saya kemudian dilindas motor dari bahu sampai ke belakang di sini, dan saya menjerit, saya merasa seperti mau patah ya, dan saya merasa itu sepertinya kayaknya patah lah ini. Saya langsung patah semangat dan saya merasa bahu saya ini ada tulang yang patah ya, langsung keras dia, langsung nggak bisa naik, bahuku langsung turun gini. Jadi sempat terlintas, kenapa ini terjadi Tuhan di saat-saat seperti ini. Jadi saya jatuh langsung gelap pandangan, dan saya duduk sebentar. Saya mau diangkat oleh teman-teman kan, bukan teman-teman sih, orang-orang di sekitar. Saya mau diangkat oleh orang-orang sekitar, tapi saya menolak karena saya takut ini jadi tambah parah ya, karena saya nggak tahu kondisinya apakah ini patah atau tidak. Kemudian setelah beberapa waktu saya di pinggir, saya diangkat ke pinggir, dan kemudian beberapa waktu saya naik lagi. Saya lihat motor saya depannya agak hancur ya, menabrak. Jadi agak sedih lah hatinya ya. Kemudian saya pelan-pelan bawa ke kantor. Saya tetap bekerja, saya pelan-pelan bawa ke kantor, dan itu belum begitu sakit sih. Saya merasa saya masih bisa. Sampai di kantor, kemudian rupanya udah ada darah ya. Baju saya dikoyak, dipotong di kantor, ditaruh obat, dibersihkan, ditaruh obat, dan saya dibawa ke tukang dukun patah ya, tukang urut gitu ya, sinsai. Jadi ketika kesana dia bilang, waduh, ini harus di ronsen dulu. Jadi dia urut sebentar, dia biar peredaran darah saya lancar, dia urut sebentar. Kemudian saya pergilah ke laboratorium Bunda Tamrin, kemudian saya ronsen bagian tulang sini, dan ketika ronsen saya juga dalam hati, ya Tuhan, semoga ini tidak apa-apa, semoga tidak parah Tuhan. Saya berharap ini hanya terkilir dan tidak patah. Dan teman yang membawa saya ke rumah sakit juga berdoa ya, ketika saya di ronsen dia berdoa. Dan
semoga tidak terjadi apa-apa yang buruk. Jadi ketika setelah ronsen, saya melihat ada tulang yang bagian sini itu tidak nyambung ke bagian bahu. Ada tulang yang bagian sini ya, dia tidak nyambung. Jadi saya sempat, ternyata patah. Saya bilang ke teman saya nunggu di depan itu, saya bilang, sepertinya ini patah tulangku. Saya langsung serasa dunia ini runtuh. Dan saya merasa saya harus beristirahat sekitar mungkin 2 bulan ya di rumah kemungkinan. Dan ketika kami mau kembali ke Sinsai itu ya, yang tadi mengobati ini saya, untuk memperlihatkan ronsen, saya kasih lihat ke ronsen ke dia. Dan ketika dia lihat, dia terkejut. Loh, hebat ya, ternyata tidak ada apa-apa. Saya juga lihat di internet. Oh, ternyata hasil ronsen saya ini bukan tulang yang nggak nyambung, ini bukannya patah atau apa gitu kan. Dan memang ternyata ada tulang yang nggak nyambung untuk sendi kita. Jadi ini sebenarnya normal dan tidak terjadi apa-apa. Dan sinsainya namanya Cik Ahok ya, dia terkejut. Hebat ya, sudah dilindas motor pun tidak patah dan bahkan tidak terkilir. Minimal biasanya terkilir, ini enggak. Dan cuma hanya bengkak dan berdarah-darah. Dan ada kena cagaknya sampai ke sini ya, ada berdarah. Jadi dibilang hebat. Dan teman saya yang ikut menemani saya ini bilang ini penyertaan Tuhan sih katanya gitu. Dan saya pikir-pikir kembali teman-teman, ya ketika saya berangkat itu sebelum kejadian, waktu baru-baru berangkat dari rumah, saya ada nyanyi kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Nah teman-teman, saya nyanyi cuma sampai situ dan tidak sampai ref. Dan 15 menit atau 20 menit kemudian saya jalan. Saya nggak tahu itu bakalan terjadi jatuh ya. Itu sebelum saya kejadian, saya nyanyi hanya sebagai beberapa potong syair. Setelah itu 15 menit kemudian saya jatuh. Nah teman-teman, saya mikir, ternyata pernyataan Tuhan itu seperti ini ya. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita tidak ada terjadi masalah, tidak adanya kejatuhan, tapi Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, namun Dia tetap melindungi kita. Memang dia melihat kita jatuh, tapi tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Artinya bisa saja saya ini mengalami patah tulang atau terkilir, tapi puji Tuhan sampai orang-orang juga sekitar juga terkejut dan terheran, tidak terjadi apa-apa. Teman-teman, Tuhan melindungi kita. Nah, kalau versi dunia bisa saja saya mengeluh ya. Kalau dilihat dari versi dunia, saya bisa mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa saya harus jatuh? Katanya saya kan baru nyanyi kasih setia Tuhan. Seharusnya Tuhan menolong, Tuhan yang menjaga, jangan sampai jatuh dong. Toh kenapa bisa jatuh? Berarti kasih setia Tuhan sampai mana? Bisa saja saya memandang seperti itu, tapi cara pandang kita itu perlu diubah teman-teman. Cara pandang yang kita butuhkan adalah Tuhan izinkan itu jatuh, ya, tapi melalui kejatuhan itu kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Melalui lembah kekelaman seperti ayat yang kita baca tadi, ya, kita tidak takut bahaya karena Tuhan beserta kita. Teman-teman, melalui kesaksian ini saya percaya dan saya berharap bahwasannya biarlah ini boleh menjadi berkat ya teman-teman, bahwasannya kita boleh percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, bukan tidak ada badai dalam hidup, bukan tidak ada lembah kekelaman dalam hidup, tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi agar kita boleh merasakan kasih setia Tuhan, agar kita boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi Bapa dan sahabat kita. Teman-teman, kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semuanya, dan selamat beraktivitas. Shalom.